adik-adik. Sekengejeng. Good morning. Selamat pagi semuanya. Wah, hari ini Kak Yaya lihat adik-adik semangat loh menyambut pagi ini. Yuk kita mau menyambut pagi ini dengan menyapa Tuhan Yesus dengan pujian Selamat Pagi Tuhan. Sudah bersemangat adik-adik? Oke, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena pagi ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk ibadah sekolah minggu di GKI Ngupasan meskipun masih secara online. Tuhan, berikan kami terus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga kami juga mampu untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur. Amin. Pagi ini Kak Yaya mau ajak adik-adik semua berolahraga di rumah masing-masing. Bagaimana caranya Kak? Kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus atau Walking with Jesus. Dua bahasa ya nanti adik-adik. Nah, caranya adik-adik ngikutin gerakan Kak Yaya. Siap? Siapa takut Kak? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Adik-adik, tetap semangat. Yeay, tepuk tangan buat semua adik-adik yang sudah berolahraga pagi ini bersama Kak Yaya. Nah, kita boleh duduk lagi adik-adik sambil kita mengatur nafas kita masing-masing setelah berolahraga. Oke? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, kita berjalan bersama Tuhan setiap hari di dalam suka dan duka kita. Kita mau mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa ya? Karena Tuhan baik, karena Tuhan mau menolong kita, dan kita bisa berharap kepadanya. Adik-adik, kita mau menyanyikan lagu pujian yang satu ini, yaitu Berharap Saja. Berharap saja, berharap saja, berharap yang beri kita menang. Berharap saja di dalam darahnya, berharap tentu kita menang.
saja cukup? Apakah ada yang lain? Mau tahu jawabannya? Jawabannya ada di cerita Kak GP yang sebentar lagi akan kita dengarkan bersama. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian adik-adik? Iya, saya berharap semuanya baik-baik. Nah adik-adik, Kak GP mau bertanya, kalau suatu saat kalian mengalami persoalan, apa yang kalian lakukan? Oh iya, ada yang menjawab, menangis Kak, gitu. Ya bisa jadi menangis adik-adik. Yang kedua, iya ada yang menjawab, berharap pada Tuhan. Betul, berharap kepada Tuhan. Tidak cukup hanya menangis, tapi berharap kepada Tuhan. Pertanyaan berikutnya adik, apakah cukup berharap pada Tuhan? Nah hari ini kita akan belajar cerita dari seseorang yang mengalami persoalan yang sedemikian berat. Kisah ini diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Di sana diceritakan ada seorang ibu dengan 2 orang anak yang sudah ditinggal mati oleh suaminya atau janda. Ibu ini terlilit hutang yang sangat besar sehingga dia jatuh miskin dan tidak mampu untuk mengembalikan hutangnya. Setiap hari orang datang ke rumahnya untuk menagih hutang. Dan yang terakhir, orang yang menagih hutang mengancam kepada ibu ini. Hei, ibu, kalau tidak kau bayar hutangmu, maka 2 anakmu itu akan kuambil untuk menjadi budakku. Ingat ya, aku masih memberi kesempatan beberapa saat lagi untuk kau mengembalikan hutangmu. Ingat, kalau kamu tidak mengembalikan hutangmu, maka 2 anakmu itu akan kuambil untuk bekerja di rumahku sebagai budak. Lalu orang itu pergi adik-adik. Nah, di tengah kebingungan dan masalah yang berat, tentunya ibu itu menangis adik-adik. Betul jawaban adik-adik tadi, berharap kepada Tuhan. Dan berharap kepada Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Dia memutuskan mengatasi masalah bersama-sama dengan Tuhan. Karena berharap kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang berikutnya apa yang dia lakukan? Ibu itu adik-adik. Dia datang kepada seorang hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan itu? Iya, betul. Elisa. Dia datang kepada hamba Tuhan itu dan menghadap kepada Elisa dan menceritakan semua persoalannya dengan air mata. Dan ketika Elisa mendengarkan semua itu, apa jawab Elisa adik-adik? Baik ibu, apa yang bisa kulakukan untukmu? Kamu di rumah punya apa yang tersisa untuk mengembalikan hutang? Jawab ibu itu, Tuan, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua harta benda sudah habis untuk membayar hutang. Tapi itu pun tidak cukup. Hanya tersisa 1 buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa kepada ibu itu, Ibu, mintalah atau pinjamlah tempayan-tempayan atau bejana-bejana kepada tetangga-tetangga di sekitarmu. Ingat ya,
Jangan hanya sedikit, sebanyak-banyaknya. Bawalah bejana-bejana itu atau tempayan-tempayan itu pulang ke rumahmu, masuklah bersama dua anakmu, tutuplah pintu. Lalu tuangkan minyak yang ada di dalam buli-buli itu ke tempayan-tempayan yang kamu pinjam. Nah, adik-adik, setelah ibu itu mendengar perkataan Elisa, dia taat dan mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Karena dia percaya apa yang dikatakan hamba Tuhan itu yang bernama Elisa adalah perintah Tuhan. Lalu pulanglah ibu itu ke rumah dan melakukan apa yang diminta atau diperintahkan oleh Elisa. Dan dia percaya bahwa perintah atau permintaan Elisa itu berasal dari Tuhan. Segera dia pulang ke rumah dan dia pergi ke tetangga-tetangganya untuk meminjam atau meminta tempayan atau bejana-bejana yang bisa dia dapatkan dan dibawa pulang. Jumlahnya cukup banyak seperti yang diminta oleh Elisa. Bersama kedua anaknya, dia memasuki rumah dan menutup pintu berikut buli-buli atau tempayan-tempayan itu. Setelah itu, adik-adik, dia mulai menuangkan minyak ke tempayan-tempayan atau buli-buli yang dia pinjam atau dia dapatkan dari para tetangganya. Dan ajaibnya adik-adik, karena kuasa Tuhan, minyak yang keluar dari buli-buli tidak pernah habis atau berhenti. Selama ada tempayan atau buli-buli kosong, minyak ini tetap mengalir. Satu demi satu buli-buli diisi penuh dengan minyak yang keluar dari buli-buli ini. Dan sampai kepada buli-buli yang terakhir, berkatalah ibu itu kepada anaknya, "Masih ada buli-buli yang lain atau tempayan yang lain? Dekatkan ya nak." Dan salah satu anaknya berkata, "Sudah tidak ada ibu." Dan ketika tidak ada lagi buli-buli yang bisa diisi, maka minyak yang dipegang oleh ibu ini dari buli-buli ini berhenti adik-adik. Dan seketika ibu itu terkejut luar biasa. Betapa banyaknya minyak yang berada di dalam tempayan atau buli-buli di rumahnya. Dia sangat gembira. Dia tahu ini adalah pertolongan Tuhan. Lalu dia segera bergegas kembali menghadap kepada Elisa. Dia menceritakan apa yang dia alami dan yang terjadi dengan tempayan dan buli-buli yang dia dapatkan dari para tetangganya. Lalu Elisa berkata, "Jualah minyak-minyak itu dan hasilnya untuk mengembalikan hutang-hutangmu itu. Dan sisanya boleh kamu pakai untuk kehidupanmu." Bergembiralah, bersukacitalah ibu ini adik-adik. Luar biasa. Semua persoalannya teratasi karena pertolongan Tuhan. Dan tidak hanya mengembalikan hutang, tetapi dia masih mendapatkan sisa minyak yang dia jual untuk kehidupannya, untuk kesejahteraannya, untuk kebutuhan sehari-hari dan masa depannya. Luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari ibu ini, dari janda ini.
Yang pertama, dia berharap kepada Tuhan. Dia memutuskan mengatasi masalah bersama-sama dengan Tuhan. Tidak hanya berharap, tetapi melakukan sesuatu. Apa sesuatu itu? Datang kepada hamba Tuhan yang bernama Elisa, bukan kepada yang lain. Ingat ya, melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu dia datang kepada hamba Tuhan. Yang berikutnya, ibu ini mau melakukan apa yang diperintahkan oleh hamba Tuhan itu. Dia mau meminjam buli-buli atau tempayan kepada tetangga-tetangganya. Melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Elisa dengan penuh harapan bahwa yang dilakukan ini adalah perintah Tuhan. Walaupun tidak masuk akal, tetapi dia mau melakukannya. Ya adik-adik, betul. Berharap kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan, tidak berpaku tangan. Dan yang ketiga, menerima pertolongan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, jangan khawatir dengan segala persoalan dan masalahmu. Tidak cukup hanya berdoa dan berharap pada Tuhan, tapi melakukan segala sesuatu seperti apa yang diminta Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 22 tertulis demikian. Kamu lihat, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah adik-adik, kalau kalian mengalami kesulitan atau persoalan, jangan lupa berharap kepada Tuhan. Berdoalah pada Tuhan. Yang kedua, lakukan segala sesuatu untuk mengatasi kesulitan itu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan pasti menolongmu. Jangan takut menghadapi kesulitan. Bersama-sama dengan Tuhan, lakukan sesuatu. Kita bisa. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkatimu. Terima kasih. Wah adik-adik, ternyata kita harus terus berusaha dan berharap kepada Tuhan. Saat kita mengalami kesulitan, Tuhan mau loh kita berharap sekaligus berusaha menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan firman Tuhan. Mengakhiri firman Tuhan dan sekolah minggu hari ini, kita mau menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Halo adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat tempayan yang tidak habis-habis meskipun sudah dituang. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, adik-adik gambar tempayan seperti ini ya. Kedua, siapkan kertas untuk menggambar gelombang air seperti ini. Langkah ketiga, adik-adik perlu memotong tempayannya dengan cutter. Tapi bagian tutupnya jangan dipotong ya. Karena ini sulit, adik-adik boleh minta bantuan papa atau mama. Keempat, sesudah itu tempelkan bagian yang tadi adik-adik potong ke kertas lain. Tapi yang diberi lem atasnya saja ya. Jadi nanti gambar airnya bisa diselipkan dari bawah, seperti ini.
Wah, sudah jadi nih adik-adik tempayannya. Selamat berkreasi ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, jangan lupa ya, persembahan minggu ini bisa dititipkan papa mama. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.